Bab 003. Sanum menunduk sopan. Meskipun Mami Kartika sudah sering datang ke rumahnya, tetap saja, setiap kali berhadapan dengannya, Sanum merasa seperti sedang berdiri di depan tembok besar penuh wibawa. "Mami, aku memang ada perlu sama Mami dan Papi," kata Sagara sambil berjalan mendekat. "Papi masih lari keliling halaman belakang kayaknya," jawab Mami Kartika sambil menunduk mencium pipi kedua cucunya. "Nenek-nenek, seru Arshila dengan tawa renyah, mengangkat tangannya minta digendong. Sanum tersenyum melihat tingkah anaknya yang selalu bisa mencairkan suasana. "Kalian sudah sarapan?" tanya Mami Kartika. "Sudah sarapan, Mi," jawab Sagara sambil mengangkat tangan Abiasa yang kini sibuk memainkan jari ayahnya. "Bagus. Ayo, kita ke halaman belakang. Udara pagi bagus buat anak-anak," ajak Mami Kartika. Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju halaman belakang, di mana cahaya matahari menembus dedaunan dan menciptakan bayangan-bayangan indah di atas rumput. Suara burung pagi menambah kesan damai yang menipu, seolah tidak akan ada ledakan emosi yang sebentar lagi terjadi. 42. "Tumben pagi-pagi sudah main ke rumah Opa," sapa Papi Leon sambil mengelap keringat dengan handuk kecil. Wajahnya memerah karena baru saja menyelesaikan joggingnya. Meski usianya hampir 60, postur tubuhnya masih tegap dan karismatik. Warisan darah campuran Indonesia, Inggris, dan Turki yang membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. "Cucu Opa sudah besar-besar," kata Papi Leon dengan nada bangga, duduk di samping istrinya. Arshila yang selalu ceria, menyerahkan potongan biskuit bayinya kepada sang kakek. Papa," katanya dengan mata bulat berbinar. Abiasa tak mau kalah. "No, katanya sambil menyerahkan sepotong apel dari tangannya yang kecil. Tawa riuh langsung pecah di halaman itu. Papi Leon menerima keduanya, lalu memakannya dengan ekspresi dramatis yang membuat cucu-cucunya tertawa semakin keras. Sanum memperhatikan pemandangan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Inilah potongan kecil kebahagiaan yang selalu ia impikan. Keluarga yang utuh, yang bisa tertawa bersama tanpa rahasia. Namun, setelah rahasianya dengan Sagara diungkap, ia tak tahu apakah tawa ini akan berakhir menjadi luka. Mami Kartika menatap putranya dengan tatapan lembut tapi penuh tanya. "No, iya, Pi," katanya gara mau mengatakan sesuatu yang penting. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi Sanum tahu, di balik itu ada rasa curiga. Papi Leon ikut menatap. "Apa sebaiknya kita bicara di ruang kerja?" Sagara menggeleng pelan. "Nggak perlu, Pi. Di sini juga bisa." Sanum menelan ludah. Udara yang tadi hangat kini berubah menjadi tebal dan berat. Sagara menggenggam tangannya, jempol pria itu mengusap lembut punggung tangannya, seolah memberi kekuatan. Pandangan kedua orang tua itu bergeser pada Sanum. Keduanya tampak saling bertanya lewat tatapan, mengapa Sagara ingin bicara hal penting di depan orang lain. "Ini ada hubungannya dengan Sanum, Pi," ucap Sagara akhirnya. Suaranya tenang, tetapi ada getaran halus di ujungnya. Sanum menunduk. Lah tahu momen ini tidak bisa dihindari. "Ada apa dengan Sanum?" tanya Mami Kartika, kini nadanya lebih hati-hati. Sagara menarik napas panjang. Udara di sekeliling mereka seakan berhenti bergerak. Ila menggenggam tangan Sanum lebih erat dan berkata, "Aku mau bilang sama Papi dan Mami, kalau aku dan Sanum sudah menikah siri." Waktu berhenti. Angin berhenti berembus. Burung-burung yang tadi bernyanyi kini terasa sunyi. Sanum menunduk lebih dalam. Suara degup jantungnya sendiri terdengar lebih keras dari apapun. Ujung jemarinya. 43. Dingin, tubuhnya kaku. Lah tidak berani menatap siapapun.
Tatapan terkejut Mami Kartika dan Papi Leon seolah menembus dinding hatinya. Apa? Seru mereka hampir bersamaan. Suara itu bergema keras di halaman. Insya Allah crazy up hari ini. 44. 4. Jangan gila kamu, Gara. Suara Mami Kartika menggema di halaman belakang seperti cambuk yang mencabik udara. Wajahnya memerah, sorot matanya menajam seperti kilat yang siap menyambar. Getar suaranya membawa amarah sekaligus kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Apa kamu sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan ini? Tanya Papi Leon, nadanya rendah tapi tegas, seperti dentuman palu di ruang sidang. Di mata pria parubaya itu tergambar rasa kecewa yang lebih dalam dari sekadar marah. Ada rasa dikhianati oleh keputusan anak yang selama ini ia banggakan. Suasana yang tadi hangat berubah menjadi badai dalam sekejap. Papi Leon terdiam dan matanya tajam menatap putranya, seolah ingin memastikan apa yang baru saja didengarnya bukan mimpi. Sanum menunduk, napasnya tercekat di tenggorokan. Tahu Sagara sudah mempersiapkan keberanian ini sejak lama, tetapi tidak pernah menyangka saat-saat mengucapkannya akan seberat ini. Mami Kartika menatapnya penuh campuran amarah dan kecewa. Kamu sadar nggak, Gara, apa yang kamu lakukan ini bisa bikin malu keluarga kita. Kamu menikah diam-diam tanpa restu. Tanpa pemberitahuan. Sagara menatap ibunya dengan mata jernih tapi kukuh. Aku sadar, Mi. Tapi aku juga tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak mau Sanum terus disalahpahami. Suara Sagara terdengar tenang, tapi setiap katanya seperti menembus jantung Sanum. Ingin memeluk suaminya, ingin berkata bahwa dia sanggup menanggung semuanya bersama, tapi mulutnya tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Mami Kartika menatap ke arah Sanum, tatapannya tajam seperti ujung pisau. Dan kamu, Sanum. Apa kamu menyetujui pernikahan seperti ini? Kamu nggak merasa bersalah sudah menyeret anak saya ke keputusan sepihak begini? Air mata mulai menggenang di mata Sanum. Tapi ia mengangkat wajahnya perlahan, suaranya bergetar namun tegas. Saya tahu keputusan ini salah di mata Nyonya. Tapi saya dan Sagara hanya ingin menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami bukan mau menentang Tuan dan Nyonya. Kami cuma ingin hidup tenang bersama anak-anak. Papi Leon akhirnya berdiri, menatap keduanya dengan wajah sulit dibaca. Kalian berdua tahu konsekuensinya, kata pria parubaya itu pelan. Kalau keputusan ini kalian ambil tanpa izin kami, berarti kalian harus siap menanggung akibatnya. Sanum menunduk lagi. Air matanya jatuh ke pangkuan, membasahi kain gamis yang ia kenakan. Di tengah ketakutan itu, ia merasakan sesuatu genggaman tangan Sagara yang tak pernah melemah. 45. Sagara berdiri tegak, meski dadanya bergemuruh. Angin pagi yang sejuk tak mampu menenangkan bara dalam hatinya. Tahu akan tiba saat di mana kebenaran yang ingin ia jaga malah menjadi pisau yang menggores keluarganya sendiri. Mi. Pi, ucap Sagara, menatap keduanya bergantian. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku melakukannya dalam kesadaran penuh. Aku menyukai Sanum. Suara tangis tiba-tiba memecah suasana. Arshila dan Abiasa yang sejak tadi anteng bermain, kini menangis keras karena terkejut oleh suara tinggi yang mengguncang udara. Mas, aku bawa mereka dulu, bisik Sanum pelan, suaranya nyaris patah, tapi cukup untuk terdengar. Segera menggendong si kembar, menjauh dari ketegangan yang melilit seperti tali yang semakin menjerat leher. Sagara hanya menatap punggung Sanum yang menjauh. Setiap langkah wanita itu bagai pisau yang menyayat nuraninya. Tahu Sanum pasti merasa bersalah, meski sebenarnya bukan salahnya. Gara, suara Papi Leon kembali memotong keheningan.
Apa yang membuat kamu ambil keputusan menikahi Sanum? Sagara menatap tanah sejenak, lalu menegakkan bahu. Aku pria normal. Aku butuh istri yang bisa menemani, memahami, dan melayaniku. Anak-anakku juga butuh sosok ibu yang mengasuh, mengurus, dan mendidik. Dan Sanum bisa melakukan itu. Jawaban itu mengalir lirih tapi yakin. Sagara tahu kedengarannya sederhana, tapi dalam hatinya, alasan itu jauh lebih jujur karena dari Sanum, ia menemukan kedamaian yang bahkan tidak pernah ia rasakan sejak Sonia pergi. Tatapan tajam Papi Leon menembus hatinya. Apa Sanum selalu menggoda kamu? Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Sagara mengangkat wajahnya dengan tegas. Tidak, Pi. Lihat saja, pakaiannya tertutup begitu. Dia selalu menjaga diri. Sagara berhenti sejenak, napasnya tersendat. Dia nggak pernah melanggar batas. Justru aku yang sering kehilangan kendali. Ada kejujuran getir dalam kalimat terakhir itu. Sagara tahu betul bahwa kehadiran Sanum membawa rasa damai sekaligus godaan yang membuatnya manusiawi, lemah, dan penuh dosa. Hanya saja, cintanya tumbuh dari rasa hormat, bukan sekadar keinginan tubuh. Tak bisa dipungkiri oleh Sagara, memang Sanum punya tubuh yang sangat menggoda di balik pakaiannya yang tertutup. Melihat dada bagian atasnya saja ketika menyusui si kembar, sudah membuat pria itu terangsang gairah. Mami Kartika menatapnya tajam. Mami tahu Sanum itu wanita baik. Tapi kalau dijadikan istri, Mami tidak setuju. Katanya, kali ini nadanya lebih bergetar karena emosi. Mami cuma takut kamu tersesat karena pelampiasan, bukan cinta. Bukannya status kamu masih suami Sonia. Tambah Papi Leon tajam. Kalau begini, kamu melakukan poligami, Gara. 2:46. Pi, kita semua nggak tahu di mana Sonia sekarang. Suara Sagara meninggi, lalu merendah di akhir kalimatnya, bergetar antara marah dan sedih. Aku sudah mencarinya selama 6 bulan kemarin. Aku sewa detektif, aku lapor polisi, aku pasang iklan di koran. Aku bahkan buat sayembara untuk siapapun yang bisa menemukan dia. Tapi sampai sekarang sudah mau 10 bulan gak ada hasil, Pi. Gak ada satupun. Mami Kartika memejamkan mata. Tapi bukannya kamu sendiri yang bilang, selama jasadnya belum ditemukan, Sonia masih hidup. Sagara menarik napas berat. Ya, dulu aku berpikir begitu. Tapi waktu terus berjalan, Mi. Aku dan anak-anak butuh Sanum. Aku ingin memberi dia status yang jelas dan aman. Suaranya menurun, nyaris berbisik. Aku cuma ingin hidup bahagia bersama orang-orang yang aku cintai. Ucapan itu membuat udara di sekitar seolah menahan napas. Ada luka di balik ketegasan itu, luka seorang pria yang hanya ingin memulihkan hidup yang porak-poranda. Namun, Mami Kartika tak luluh. La menggeleng, matanya berkaca-kaca. Gara, kamu pikir kebahagiaan bisa dibangun di atas luka orang lain. Kamu pikir Sonia pantas digantikan secepat itu. Kalau Sonia kembali, Papi Leon menimpali dingin, apa yang akan kamu lakukan? 1:47. 5. Kalau Sonia kembali, Papi Leon menimpali dingin, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan itu menembus dada Sagara seperti pisau. La menunduk, diam cukup lama. Waktu terasa berhenti. Aku harap Sonia bisa menerima Sanum, jawab Sagara akhirnya, lirih namun mantap. Mami Kartika menatapnya dengan mata membulat penuh amarah. Mana ada wanita yang mau dimadu? Bentaknya. Kamu pikir Sonia akan tersenyum dan bilang, terima kasih setelah kamu menikahi wanita lain di belakangnya. 2. Papi Leon berdiri perlahan. Rahangnya mengeras. Benar kata mami kamu. Sonia itu baik, lembut, dan setia.
Tapi dia nggak akan bisa menerima ini. Gara, kamu sudah melakukan kesalahan besar. 2. Kata, kesalahan besar, bergema di telinga Sagara. La menunduk, menggenggam tangan erat-erat. Di dalam dirinya, antara cinta dan tanggung jawab saling beradu tanpa pemenang. Mami Kartika berdiri dengan langkah cepat, wajahnya masih basah oleh air mata yang tak disadari. Jangan sampai kamu menyesal atas perbuatanmu ini, katanya dengan suara bergetar. Papi Leon menatap anaknya terakhir kali sebelum mengikuti istrinya masuk ke dalam rumah. Kadang cinta bukan alasan yang cukup untuk menjalin hubungan dengan orang baru, katanya pelan sebelum berlalu. Sunyi. Hanya suara tangis Arshila dan Abiasa dari dalam rumah yang terdengar samar, bercampur dengan desir angin yang menyapu halaman. Sagara berdiri mematung di sana, mencoba bernapas di tengah tekanan yang menyesakkan dada. Ila tahu cinta selalu menuntut keberanian. Tapi keberanian pun kadang berharga mahal, salah satunya restu orang tua. Sagara menatap ke arah rumah. Di sana, Sanum duduk di lantai teras, merangkul kedua anak mereka yang mulai tenang setelah menangis. Wajahnya terlihat lembut dan penuh ketenangan, meski hatinya pasti hancur. Sagara mendekat perlahan. Tatapan mereka bertemu. Dua pasang mata yang sama-sama terluka dan lelah, tetapi masih saling mencari kekuatan dalam diam. Sagara tersenyum samar. Ayo, katanya lembut, mencoba menutupi luka yang baru saja terbuka. Kita pergi jalan-jalan. Nikmati hari libur ini dengan keluarga kecil kita. Sanum menatap wajah suaminya lama, lalu mengangguk pelan. Tidak ada tanya, tidak ada protes. Dari matanya, Sagara tahu Sanum mengerti segalanya. Mereka keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di pundak Sagara masih ada berat yang belum selesai. Di genggaman tangannya ada ketenangan yang membuatnya tetap bertahan. Sanum menatap jalanan di depan mobil mereka, menahan isak yang hampir pecah. Dalam hatinya ia berbisik. Apapun keputusan Mas di masa mendatang, aku akan ikhlas. 48. Di balik senyum kecil yang ditinggalkan di bibirnya, tersimpan sebuah luka dalam yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu atau cinta yang benar-benar tulus. Sejak hari pengakuan itu, suasana rumah tak lagi sama. Sanum merasakannya lebih dulu. Bukan dari kata-kata kasar, tetapi dari tatapan dingin yang tak lagi lembut seperti dulu. Dari langkah Mami Kartika yang kini lebih cepat melewatinya, seolah keberadaannya hanyalah bayangan di dinding. Pagi itu, Sanum sedang menyiapkan sarapan untuk Sagara. Tangannya sibuk mengatur roti panggang, menyeduh kopi, dan memotong buah segar untuk si kembar. Senyumnya berusaha setegar mungkin. Dari arah belakang, suara tumit sepatu yang beradu dengan lantai marmer membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pagi, Nyonya, sapa Sanum dengan suara lembut. Jujur saja Sanum terkejut dengan kedatangan Mami Kartika ke rumah Sagara. Biasanya wanita parubaya itu datang pagi-pagi, jika Papi Leon sedang pergi ke luar kota. Mami Kartika hanya mengangguk tanpa menatap. Pagi. Suara itu datar, tanpa ekspresi. Dulu, setiap kali Sanum berkata begitu, Mami selalu menimpali dengan senyum dan sapaan hangat, pagi juga, Sanum. Namun kini, sapaan itu hilang bersama penerimaan yang dulu pernah ia rasakan. Sagara turun dari tangga dengan langkah tenang, mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang hitam. Rambutnya sedikit acak-acakan, namun aura karismatiknya tetap kuat. Begitu melihat Sanum, senyum lembut langsung terbit di wajahnya. Pagi, istriku yang cantik. Sagara memeluk dan mencium pipi Sanum. Ucapan itu membuat Mami Kartika menoleh sekilas, lalu menunduk kembali pada cangkir tehnya. Sanum tersenyum kikuk. Mas, malu sama Mani, bisiknya pelan. Sagara justru tertawa kecil,
lalu mendekat dan mencium puncak kepalanya di depan Mami Kartika. Biar sekalian tahu, kalau aku bangga punya istri sepertimu. Mami Kartika meletakkan cangkirnya pelan, namun nadanya tegas. Sagara, ada yang perlu kamu ingat. Belum tentu semua orang bisa menerima hubungan kalian begitu saja. Nada suara wanita parubaya itu dingin dan menusuk. Sanum menunduk, hatinya mengerut seperti kain yang terlipat. La ingin menjawab, tetapi memilih diam. Sagara menatap ibunya tajam. Aku tidak peduli apa kata orang, Mi. Yang penting aku tahu, apa yang aku jalani ini benar. Benar menurutmu? Balas Mami Kartika tanpa menatap. Tapi tidak untuk keluargamu. Terserah, balas Sagara yang duduk menikmati sarapan buatan istrinya. 49. Suasana sarapan pagi itu berubah tegang. Hanya suara sendok dan tawa kecil si kembar yang mengisi ruang. Sanum berusaha menenangkan Abiasa yang melempar potongan biskuit, sementara hatinya sendiri seperti sedang dilempar oleh kenyataan. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap itu semakin terasa. Mami Kartika tak lagi memanggilnya dengan nada lembut. Jika dulu Sanum selalu diajak berbincang, kini hanya sapaan dingin yang terucap. Sanum, tolong ambilkan air. Atau, kamu sudah selesai memandikan dan kasih ASI si kembar. Tak ada senyum, tak ada tatapan mata hangat. Namun, Sagara justru sebaliknya. La semakin hangat, semakin memperhatikan Sanum. Setiap sore, saat pulang kerja, pria itu selalu membawa sesuatu untuk Sanum, entah bunga mawar putih yang menjadi kesukaannya, atau roti kecil dari toko favorit mereka. Untuk penguat energi, kata Sagara suatu sore, sambil menaruh kotak roti di meja. Sanum tersenyum kecil. Mas, kamu gak perlu repot begini setiap hari. Aku ingin kamu tahu, aku selalu ingat kamu bahkan saat sibuk di luar. Kalimat itu sederhana, tapi begitu menembus hati Sanum. La tahu, dunia di luar mungkin menilai dirinya sebagai istri kedua yang tak resmi, tetapi di mata Sagara, ia lebih dari sekadar itu. La merasa dicintai, dijaga, dimuliakan. Sagara tidak hanya memberikan cinta lewat kata-kata. La menunjukkannya dalam setiap tindakan. Ketika malam tiba dan si kembar sudah tertidur, Sagara sering menarik Sanum ke ruang keluarga, menyalakan lampu temaram, dan mengajaknya berbincang. Kadang tentang masa lalu, kadang tentang rencana masa depan. Hubungan mereka tumbuh di atas badai. Namun anehnya, badai itu justru membuat akar cinta mereka makin kuat. Di setiap malam, ketika dunia terlelap dan hanya suara detik jam yang terdengar, mereka menemukan kehangatan dalam pelukan dan doa. Tak ada yang vulgar, tak ada yang berlebihan. Hanya dua manusia yang saling memahami luka, saling menenangkan tanpa banyak bicara. Namun, di sisi lain rumah, ada hati yang mulai mengeras. Mami Kartika mulai curiga dengan ketenangan Sanum. Baginya, terlalu aneh bila seorang wanita bisa begitu tenang setelah tahu dirinya tidak disukai. La mulai memperhatikan gerak-gerik Sanum diam-diam. Dari cara bicara, mengurus anak, hingga menata dapur. Bahkan hal kecil seperti meletakkan gelas pun jadi bahan pengamatan. Suatu sore, ketika Sanum sedang bermain bersama si kembar, Mami Kartika datang mendekat dengan wajah datar. 50. Sanum, kamu betah tinggal di rumah ini? Pertanyaan itu terdengar lembut, tetapi ada nada tajam di baliknya. Sanum menoleh pelan. Betah, Nyonya. Selama masih boleh di sini, saya ingin berbuat yang terbaik untuk keluarga ini. Berbuat terbaik. Mami menyipitkan mata. Untuk siapa? Untuk Gara, atau untuk dirimu sendiri? Sanum terdiam. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia berusaha tetap tenang. Untuk semuanya, Nyonya. Mami Kartika tersenyum dingin, lalu berbalik tanpa bicara lagi. Dari tatapan itu,
Sanum tahu wanita itu belum bisa menerima dirinya sepenuhnya. 51. 6. Suasana rumah keluarga Leon berubah. Bukan lagi sehangat dulu. Setiap kali Sanum datang berkunjung bersama si kembar dan Sagara, Mami Kartika selalu menyambut dengan senyum yang dipaksakan. Senyum yang tampak lembut di permukaan, tetapi dingin di balik sorot matanya. Sanum, taruh saja anak-anak di ruang bermain, kata Mami Kartika suatu pagi, tanpa menatap wajah Sanum sedikitpun. Nada suaranya sopan, namun tidak lagi memiliki kehangatan seorang ibu mertua. Sanum menunduk, menuruti tanpa membantah. Lah tahu, sejak Sagara mengumumkan pernikahan siri mereka, Mami Kartika masih sulit menerima. Sagara memperhatikan perubahan itu. Lah tahu Sanum terluka. Setiap kali istrinya menunduk terlalu lama, ia bisa membaca air mata yang ditahan di balik senyum lembut itu. Entah kenapa, setiap luka Sanum, justru menambah dalam kasih sayang dan cinta kepadanya. Hari itu, selepas makan malam, Sagara memanggil Sanum ke ruang tamu. "Duduklah di sini," katanya lembut, menarik tangan Sanum untuk duduk di sampingnya. Sanum menunduk, masih gugup setiap kali diperlakukan lembut oleh suaminya di depan orang lain. "Mas tahu kamu tertekan," ucap Sagara dengan nada dalam. "Mami memang belum bisa menerima semuanya. Tapi, jangan biarkan sikapnya mengubah caramu tersenyum." Sanum terdiam. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara hening yang menekan dada. "Mas, aku tidak ingin membuat hubungan Mas dengan Mami dan Papi renggang," bisik Sanum. "Aku hanya ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang layak untuk Arshila dan Abiasa." Sagara menatapnya lama, lalu menyentuh pipi istrinya dengan lembut. Tatapan matanya hangat dan senyumnya menenangkan. "Kamu sudah lebih dari layak, Sanum. Kamu penyembuh dan penyemangat dalam hidupku." Nada suara Sagara bergetar. "Aku kehilangan arah setelah Sonia pergi. Tapi kamu datang, mengisi rumah ini dengan cahaya baru. Aku tidak akan biarkan siapapun memadamkannya." Kata-kata itu membuat dada Sanum sesak. Lah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Perlahan, Sagara memeluknya. Sentuhan itu membuat waktu seolah berhenti. Sanum bisa merasakan degup jantung Sagara, berat dan stabil, seakan menjadi tempatnya bersandar. Entah kenapa wanita itu merasa tenang. Sagara semakin terbuka menunjukkan perasaannya kepada Sanum. Tiada hari tanpa cinta dan kasih sayang untuk wanita itu. Kebahagiaan semakin terlihat dalam kehidupan rumah tangga mereka. 52. "Mas, ini masih hangat," kata Sanum suatu pagi, menyodorkan secangkir kopi. Sagara tersenyum, lalu menggenggam jemari istrinya. "Terima kasih, sayang. Kamu tahu. Rasanya seperti minum kebahagiaan setiap kali kamu yang membuatkan." Sanum tertawa pelan. Tawanya bening dan jujur. "Mama!" teriak Abiasa yang sedang makan cemilan bayi. "Papa!" teriak Arshila tidak kalah nyaring sambil mengangkat gelas minumnya. Sanum dan Sagara tertawa melihat kedua anaknya aktif dan sudah pandai beberapa kosakata, walau belum bisa merangkai kalimat, jika diajak berbicara. Namun, di sela kebahagiaan itu, bayangan dingin Mami Kartika tetap menghantui. Setiap kali mereka berkunjung, Sanum selalu bisa merasakan tatapan menilai. Bahkan ketika ia berusaha sebaik mungkin menyajikan teh, membantu di dapur, atau menenangkan si kembar yang rewel. Mami Kartika tetap memandangnya seperti duri yang menancap di mata. Sampai suatu hari, Sanum tak sengaja mendengar percakapan Mami Kartika dengan Papi Leon di ruang tengah. "Wanita itu terlalu cepat menguasai hati Gara," ucap Mami Kartika pelan, tapi tajam. "Aku takut, dia hanya memanfaatkan rasa kehilangan anak kita." Papi Leon hanya menghela napas. "Mungkin benar, tapi aku melihat Gara tampak bahagia, Kartika. Kita tidak bisa memaksakan luka lama terus berdarah."
Bahagia sesaat tidak sama dengan tenang seumur hidup, balas Mami Kartika. Aku hanya takut dia bukan cinta sejati Gara, tapi pelarian. Sanum berdiri di balik pintu dengan napas yang tercekat. Kata-kata itu seperti sembilu yang menggores pelan dadanya. Dia ingin masuk dan menjelaskan, tapi sadar bukan tempatnya untuk membela diri. Yang bisa ia lakukan hanya menahan air mata dan tersenyum saat keluar dari ruangan, seolah tak mendengar apapun. Malam itu, Sagara menemukan Sanum duduk di balkon, memandangi langit tanpa suara. Udara malam terasa dingin, tapi wajah istrinya justru tampak pucat dan sendu. "Kenapa belum tidur?" tanya Sagara, mendekat. Lalu, memeluknya dari belakang dan menciumi lehernya yang mulus. Sanum menunduk, menggenggam kedua lututnya. "Aku hanya sedang berpikir, Mas. Apa aku pantas berada di sini, Mas?" Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk hati Sagara. La membalikkan tubuh Sanum sehingga mereka saling berhadapan, menatap lurus ke mata istrinya. "Jangan pernah bicara seperti itu lagi." 53. Nada suara Sagara tegas, tapi lembut di telinga. "Kamu bukan orang asing di rumah ini, Sanum. Kamu bagian dari aku. Kalau kamu pergi, separuh hidupku juga ikut hilang." Sanum menggeleng. Air matanya jatuh. "Aku tidak ingin merebut kasih Mami dan Papi darimu." Sagara menyentuh dagunya, memaksa Sanum melihat kepadanya. Kedua pasang mata itu saling menatap. "Cinta tidak bisa dibagi seperti warisan, sayang. Mami dan Papi adalah orang tuaku. Kamu adalah istriku. Mereka bisa tidak menyukaimu, tapi aku akan tetap melindungimu." Lalu, Sagara memeluk Sanum dengan erat. Pelukan itu begitu hangat, seolah menutup semua luka yang selama ini menekan dada Sanum. Beberapa minggu setelah itu, hubungan mereka semakin hangat. Sanum tidak lagi sedih atau gelisah, karena ada Sagara dan anak-anak yang menjadi kekuatannya. Di setiap pagi, Sagara selalu menyempatkan diri memeluk Sanum sebelum berangkat kerja. Kadang hanya sesederhana mencium kening dan bibirnya, tetapi cukup untuk membuat Sanum tersenyum sepanjang hari. Lalu, di malam hari di balik temaram lampu kamar, cinta mereka semakin mekar dalam kehangatan dan gelora asmara. Sagara memperlakukan Sanum seolah ia ratu dalam istananya. Setiap sentuhan, setiap belayan, bukan sekadar hasrat, tetapi penegasan kasih yang tulus. Sagara sering menatap Sanum lama setelah mereka terbaring berdampingan, mengusap rambutnya yang berserak di bantal, dan berbisik, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu." Sanum hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Baginya, cinta Sagara adalah anugerah sekaligus ujian. La tahu kebahagiaan ini belum sepenuhnya diterima, tapi hatinya sudah terlalu dalam untuk berpaling. Sementara itu di belahan dunia lain, Soraya melipat tangan di dadanya. Ekspresi wajahnya terlihat cemberut. Bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun informasi tentang Sonia? "Dia bukan orang yang suka pergi tanpa izin," ucap seorang wanita parubaya yang sedang berbaring di atas brangkar rumah sakit. "Momi, Sonia itu sudah besar. Dia punya pikirannya sendiri. Mungkin dia pergi karena tidak bahagia bersama Gara," balas Soraya dengan nada kesal. "Hei, Sonia itu sangat mencintai Gara. Dia bahkan rela tinggal di Indonesia sendirian agar bisa dekat dengan Gara," bakal Nirmala dengan sorot mata tajam. "Di mata Momi, Sonia itu baik tanpa celah. Sementara aku selalu dikep anak liar," balas Soraya, lalu pergi meninggalkan ibunya seorang diri di ruang rawat inap. 54. Sanum berdiri di balkon, mengenakan daster lembut berwarna biru muda. Angin berembus pelan, membuat sebagian helaian rambutnya menari. "Masih belum tidur?" Suara berat itu muncul dari belakang. Sagara mendekat, tubuhnya masih beraroma parfum yang lembut dan memberi kehangatan. La berdiri tepat di belakang Sanum,
jarak mereka nyaris tak ada. Dia memeluk dengan posesif, seakan takut ada yang mengambilnya. Sanum menunduk, menatap tangan Sagara yang melingkar di perutnya. Aku nggak bisa tidur, Mas. Kepikiran sama Mami. Sagara menghela napas panjang. Dia semakin erat memeluk pinggang istrinya dari belakang. Kamu nggak salah, Sanum. Jangan pikir kamu yang bikin Mami berubah. Mami cuma butuh waktu. Sanum diam. Pelukan itu terasa seperti tempat berlindung yang sudah lama ia rindukan. Mas, kalau nanti Mami nggak pernah bisa menerima aku? Tanya Sanum pelan, suaranya nyaris bergetar. Dia teringat kepada Bu Elia yang tidak pernah bisa menerima dirinya sebagai menantu. Sagara mempererat pelukan. Aku yang akan melindungi kamu. Apapun yang terjadi, kamu nggak akan sendiri lagi. Nada suara Sagara begitu dalam, tulus, membuat dada Sanum sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sanum menoleh, menatap wajah suaminya di bawah sinar bulan. Mas nggak menyesal sudah menikahi aku. Sagara menatap balik, matanya hangat. Kamu pikir aku bisa menyesal, setelah tahu rasanya dicintai begini? Sanum terdiam, wajahnya memanas. Mas suka bicara manis terus, gumamnya malu. Bukan manis, bisik Sagara, menunduk sedikit, napasnya menyentuh kulit leher Sanum. Aku cuma jujur. Jantung Sanum berdetak cepat. La mencoba menahan diri, tapi tangan Sagara sudah menelusuri jemarinya perlahan. Mas. Bisik Sanum dengan nada menegur tapi tanpa kekuatan. Sagara menatap dalam ke matanya. Kamu tahu, setiap hari aku berterima kasih sama Tuhan karena aku sudah dikasih kamu. Aku nggak pernah merasa seutuh dan sebahagia ini. Sanum menunduk, air matanya menetes diam-diam. Aku cuma takut, Mas. Takut kalau semua ini cuma sementara. Sagara mengangkat wajah Sanum dengan lembut, menghapus air mata itu dengan ibu jarinya. Kita nggak tahu masa depan, tapi malam ini aku tahu satu hal, aku cinta kamu, Sanum. Bukan karena keadaan, tapi karena kamu bikin aku hidup lagi. Kalimat itu membuat dinding pertahanan Sanum runtuh. La menutup jarak di antara mereka, memeluk Sagara erat seolah takut kehilangan. 55. Di bawah cahaya bulan yang lembut, dua hati itu saling melebur. Bukan hanya dalam kehangatan tubuh, tetapi juga ketulusan jiwa yang saling menyembuhkan luka. Cinta mereka terasa sederhana, tetapi terasa sempurna. Tak ada janji muluk, tak ada rencana jauh ke depan. Hanya dua manusia yang memilih untuk saling menjaga, di tengah dunia yang tak sepenuhnya berpihak. Terima kasih sudah bertahan, bisik Sagara pelan. Sanum memejamkan mata, menikmati kehangatan itu. Aku hanya ingin terus di sampingmu, Mas. Apapun yang terjadi. Sagara menunduk, mengecup pundaknya dengan lembut. Dan Mas akan pastikan, dunia ini tahu kamu bukan bayangan siapapun. Kamu adalah cintaku yang baru. Malam itu, mereka kembali menyatu dalam keheningan yang syahdu, bukan karena hasrat semata, tetapi karena cinta yang sudah melewati badai penolakan dan luka. Di antara napas yang menyatu, Sanum tahu satu hal pasti, meski restu belum sepenuhnya berpihak, ia sudah menemukan rumahnya di dalam pelukan Sagara. Suara bel di pintu depan memecah keheningan pagi yang hangat itu. Rumah Sagara terasa damai, hanya terdengar tawa kecil Arshila dan Abiasa yang sedang bermain di karpet uang keluarga. Mami Kartika yang duduk di lantai bersama mereka, sedang sibuk menumpuk balok warna-warni sambil sesekali mengelus kepala cucu-cucunya yang berebut perhatian. Denting bel kembali berbunyi, kali ini lebih lama. Bo, tolong bukakan pintunya, seru Mami Kartika sambil menepuk lututnya, berdiri perlahan. Dari arah dapur, Bo Liem bergegas menuju pintu depan. Suara engsel berdecit pelan saat pintu dibuka, disusul dengan aroma parfum mewah yang langsung menguar lembut.
Selamat siang, Mbok. Tante Kartika ada di rumah, kan? Suara seorang perempuan muda terdengar, manja tapi berkelas. Begitu langkahnya masuk, Marni Kartika langsung mengenali sosok itu. Rambut panjang bergelombang rapi, bibir merah muda, dandanan mahal yang pas, Soraya. Putri dari almarhum Heri dan Nimala, sekaligus adik kandung dari Sonia. 2. Halo, Tante. Sapa Soraya ceria sambil memeluk Mami Kartika. Apa kabar? Pelukan itu terasa hangat, tapi ada sesuatu di balik senyum Soraya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sorot matanya tampak lembut, namun ada sinar samar seperti menakar keadaan. Baik, jawab Marni Kartika ramah, meski ada keraguan yang terbit di balik senyumnya. Kamu baru kembali dari Inggris. Soraya mengangguk, meletakkan beberapa paperback di meja tamu. Lia, Tante. Biasa, Momi drop lagi kesehatannya, ucapnya ringan, seolah itu hal biasa. 56. Sanum datang sambil membawa makanan untuk si kembar. Mereka suka sekali dengan agar rasa buah-buahan. Soraya kemudian mengeluarkan mainan dari dalam paperback. Satu robot untuk Abiasa, satu boneka Barbie dengan gaun merah muda untuk Arshila. Nih, buat kalian, mainan dari Tante, katanya lembut sambil tersenyum. Arshila menatap boneka itu dengan mata berbinar, sementara Abiasa langsung menekan tombol di punggung robot yang mengeluarkan suara berisik. Ruangan tiba-tiba terasa riuh oleh tawa anak-anak. Namun di sela suasana hangat itu, kata-kata Soraya berikutnya merembuat udara di ruang tamu sedikit berubah. Sejak Dedi kalian meninggal, Momi sering jatuh sakit, Tante. Apalagi ditambah kepergian Sonia yang entah kemana. 6. Nada suara Soraya menurun pelan, seolah setiap kata membawa luka lama yang belum sembuh. Mami Kartika ikut menghela napas panjang. Ya, Tante tahu. Tante sering khawatir juga. Tapi kenapa, ya, sekarang Tante susah sekali menghubungi Momi kamu. Apakah dia masih marah pada kami karena perginya Sonia? Soraya terdiam sesaat. Wajahnya yang biasanya selalu tenang tiba-tiba berubah sendu. Lah menatap lantai, seolah mencari kata yang tepat untuk menjawab. Momi itu terlalu sayang sama Sonia, Tante, ucap Soraya lirih. Dia seperti kehilangan separuh hidupnya waktu dengar Sonia menghilang. Selama ini, apapun yang terjadi, Sonia selalu jadi alasan Momi bertahan. Dan sejak dia hilang, Momi bukan cuma sakit di tubuh, tapi juga di hati. Mami Kartika menatapnya penuh iba. Tante paham, sayang. Tante pun merasa kehilangan. Nada suaranya melembut, namun di dalam dada ada gemuruh aneh, rasa bersalah, sedih, dan mungkin sedikit takut. Soraya tersenyum pahit. Yang paling parah, Momi malah menyalahkan aku. Katanya aku saudara yang gagal karena tidak bisa menemukan kakakku sendiri. Mata Soraya berkaca-kaca, tapi tidak setetes pun air mata jatuh. Hanya senyum tipis yang bertahan. Senyum yang seolah menahan luka agar tidak tampak. Sanum duduk sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Dari tadi ia tak berani memotong pembicaraan, tapi setiap kata tentang Sonia membuat hatinya mencubit. Jadi, ibu kandung Bu Sonia masih hidup. Dan selama ini tinggal di luar negeri. Pikiran itu berputar-putar, membuat Sanum semakin menunduk. Tante juga berharap Sonia segera ditemukan, ucap Mami Kartika lembut, menatap Soraya dengan mata yang memancarkan keletihan. Agar hati semua orang yang mencintainya bisa tenang. Soraya menarik napas panjang. Kalaupun sudah meninggal, setidaknya kita tahu di mana kuburnya, katanya lirih. Ucapan itu membuat udara di ruangan menegang sesaat. Bahkan tawa kecil Abiasa dan Arshila pun mendadak. 57. Berhenti, seolah ikut merasakan perubahan suasana. Mami Kartika terdiam lama.
Lia, tante mengerti, ujarnya pelan sambil mengusap dada. Namun sebelum keheningan itu benar-benar memudar, Soraya melanjutkan kalimatnya dengan nada yang terdengar ringan, tapi menyimpan sesuatu yang menekan dada setiap orang di ruangan itu. Kemarin Momi sempat bilang, kata Soraya sambil menatap Sanum sekilas, senyum samar di bibirnya. Kalau Sonia tidak kembali juga, aku diminta untuk menjadi ibu bagi si kerembar. Brak, mainan di tangan Sanum jatuh. Suara mainan yang saling berbenturan bergema kecil, tetapi cukup membuat semua kepala menoleh ke arahnya. Wajah Sanum seketika memucat. Jantungnya berdegup cepat, dan tangan yang gemetar mencoba meraih mainan yang terjatuh. Tapi suaranya serak ketika ia berusaha bicara, maaf, aku kaget. Mami Kartika menatap Soraya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan tidak percaya. Soraya, maksud kamu apa? Tanya Mamu Kartika dengan suara sedikit meninggi, meski tetap berusaha terdengar tenang. Soraya menatapnya polos, seolah tak menyadari betapa dalam arti kalimatnya barusan. Lia, tante. Momi hanya berpikir, kalau Sonia memang tidak bisa kembali, setidaknya aku bisa mengisi tempat itu. Momi tidak mau anak-anak ini tumbuh tanpa sosok ibu. 3. Mami Kartika menggigit bibirnya. Kata-kata Soraya itu seperti belati tajam yang menancap di antara dua sisi hatinya, antara rasa iba dan kecemasan. Sanum diam membeku. Di balik senyum tipis yang ia paksakan, dadanya terasa nyeri seperti diremas. Lah tahu posisinya bukan siapa-siapa di mata keluarga besar ini, apalagi setelah pernikahan sirinya dengan Sagara belum diketahui publik secara luas. Namun, mendengar ucapan itu langsung dari mulut Soraya, seolah dunia berputar lebih cepat dan meninggalkannya di tempat paling sunyi. Sagara sedang tidak di rumah. Jika ada, mungkin situasinya akan meledak. Tapi sekarang, Sanum hanya bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Soraya, memasang wajah tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Lah menatap si kembar yang sedang memeluk mainan mereka. Mereka lucu, ya, ucap Soraya lembut. Mirip banget sama Sonia waktu kecil. Kalimat itu membuat Mami Kartika kembali bungkam. Lah menatap dua bocah kecil itu, lalu menatap Sanum. Hatinya mendadak gundah. Lah sadar, perasaan di antara mereka semua kini sudah tidak sederhana lagi. Di balik senyum ramah dan tutur kata manis Soraya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang halus, tetapi menekan. Mami Kartika merasakan satu hal. Kehadiran Soraya bukan sekadar kunjungan keluarga biasa. Ada sesuatu di balik. 58. Senyumnya itu. 59. 8. Tentu saja tidak semudah itu untuk menjadi istri Sagara dan ibu bagi si kembar. Suara Mami Kartika terdengar tegas, namun tetap sopan, mengandung campuran nada peringatan dan kasih sayang yang halus. Wanita parubaya itu menegakkan punggungnya di sofa sambil menatap Soraya, yang masih duduk anggun dengan senyum kecil. Soraya membalas pandangan itu dengan manja, namun matanya tak benar-benar memantulkan ketulusan. Kenapa, Tante? Tanyanya pelan. Apa karena cinta Gara hanya untuk Sonia dan dia tidak mencintai aku? Nada suara gadis itu lembut tapi menusuk, seperti belati yang dibungkus sutra. Mami Kartika menghela napas pelan. Lah menatap foto Sagara dan Sonia yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Foto yang seakan menjadi saksi bisu dari cinta lama yang belum benar-benar padam. Ya, jawab Mami Kartika akhirnya, jujur tapi berhati-hati. Kamu tahu sendiri bagaimana Gara sangat mencintai Sonia. Apapun akan dia lakukan demi Sonia. Soraya menunduk, lalu tersenyum getir. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Tapi Sonia sudah pergi. Tante, kata Soraya lirih, seolah ingin menegaskan kenyataan yang menyakitkan itu. Bukankah seharusnya seseorang bisa menggantikan posisinya?
Kamu masih muda, sayang, ucap Mami Kartika lembut tapi tetap berjarak. Tidak semua hal bisa digantikan, apalagi seseorang yang begitu dicintai. Gara bukan pria yang mudah berpaling. Jika kamu memaksakan diri, nanti justru kamu yang terluka. Ucapan itu menggantung di udara, menimbulkan keheningan panjang. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jelas karena suasana rumah sore itu begitu tenang. Namun ketenangan itu pecah seketika oleh suara dua bocah kecil. Mama, Mama. Abiasa dan Arshila berlari ke arah Sanum. Pipi mereka memerah, rambutnya berantakan, dan langkah kecil mereka tampak tergesa seperti ingin segera berlindung di pelukan hangat Sanum. Sanum tersenyum, menunduk menyambut mereka dengan tangan terbuka. Sini, sayang. Sudah waktunya tidur siang, iya. Kata wanita berjilbab itu lembut sambil menggendong keduanya dengan hati-hati. Kehangatan terpancar dari setiap gerakannya, seolah tubuh mungil kedua anak itu menemukan rumahnya di dada Sanum. Ini waktunya mereka tidur siang. Aku izin dulu ke kamar, Nyonya, ucap Sanum sopan pada Mami Kartika. Iya, Bobo yang nyenyak, ya, sayang. Mami Kartika mencium kedua cucunya bergantian, bibirnya melunak seketika saat mencium aroma bedak bayi yang familiar. Selamat tidur, keponakan Onti. Soraya mendekat dan ikut mencium kedua keponakannya. Baru saja bibirnya menyentuh pipi Arshila, gadis kecil itu tiba-tiba menepis tangannya dan memukul bahunya dengan refleks. 60. Au. Soraya meringis, tapi di balik senyum kikuknya, ada tatapan tajam yang melintas sesaat, sangat singkat, namun mencurigakan. Maaf, Nona, ucap Sanum cepat, mencoba menengahi agar suasana tidak memanas. Arshila memang tidak nyaman dengan orang yang jarang ditemuinya. Nada suara Sanum lembut tapi terdengar sedikit canggung. Lah tahu Soraya bukan tipe yang mudah menelan egonya. 1. Sanum segera beranjak ke lantai atas, menggendong kedua bocah itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dalam hatinya, ada rasa tak enak yang sukar dijelaskan. Perasaan bahwa Soraya bukan sekadar datang untuk bersilaturahmi. Begitu langkah Sanum menghilang di tangga, Mami Kartika menghela napas panjang. Lah menatap Soraya yang kini memainkan gelang di pergelangan tangannya dengan sikap santai. Lihatkan, kata Mami Kartika dengan nada tenang, tetapi menusuk. Mereka tidak suka sama kamu. Jadi, akan sulit bagi kamu untuk menjadi ibu bagi mereka. Soraya diam. Bibirnya tetap melengkung tipis, tapi matanya mulai kehilangan sinar ramah. Dalam hati, gadis itu menertawakan kalimat Mami Kartika. Bukan karena tersinggung, melainkan karena merasa tertantang. Sulit bukan berarti mustahil, Tante, batin Soraya. Akan aku buktikan kalau aku lebih pantas daripada perempuan kampung itu. Di lantai atas, Sanum membaringkan Abiasa dan Arshila di ranjang kecil mereka. Kedua bocah itu tampak mengantuk setelah menyusu. Tangan kecil mereka masih menggenggam jari Sanum, seolah takut berpisah walau hanya sekejap. Tidurlah, sayang, bisik Sanum lembut sambil membelai rambut mereka. Hati Sanum berdesi, bukan karena kelelahan, tetapi karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Lah tahu dirinya bukan ibu kandung kedua anak itu, namun kasih yang tumbuh di dalam hatinya terasa nyata, seperti cinta yang tumbuh tanpa perintah. Setelah memastikan keduanya tidur pulas, Sanum berdiri pelan, menatap wajah polos mereka di bawah cahaya redup kamar. Elbu manapun akan bahagia punya anak seperti kalian, kata Sanum dalam hati. Lalu, Sanum keluar dari kamar, menutup pintu perlahan, lalu menuruni tangga. Suasana rumah sudah berbeda. Tak ada lagi tawa kecil atau percakapan manis. Ruang keluarga kini sepi, hanya terdengar suara pendingin udara yang berdengung halus. Ketika matanya menyapu ke seluruh ruangan, ia melihat meja Tarnus sudah rapi. Cangkir-cangkir teh kosong telah dibereskan,
dan aroma parfum bunga Soraya masih samar tercium di udara. Mereka sudah pergi, gumam Sanum pelan, setengah lega. Wanita itu duduk di sofa, memungut mainan yang berserakan di lantai boneka, balok kayu, dan mobil-mobilan. Tangannya bergerak pelan karena pikirannya melayang. 61. Ucapan Soraya tadi masih terngiang jelas di kepalanya. Jika Sonia tidak kembali juga, aku diminta untuk menjadi ibu untuk si kembar. Pernyataan itu membuat hati Sanum bergetar. Bukan karena takut kehilangan posisinya sebagai seorang ibu, tetapi karena rasa tidak percaya bahwa seseorang bisa dengan ringan mengklaim peran yang penuh kasih itu hanya dengan sebuah kalimat. Sanum tahu Soraya bukan gadis sembarangan. Kecantikannya mencolok, penampilannya elegan, dan tutur katanya halus. Namun, di balik kelembutan itu, Sanum merasakan sesuatu yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Dia bukan orang yang datang untuk sekadar menjenguk si kembar, gumam Sanum pelan sambil menghela napas panjang. Mata wanita itu menatap kosong ke arah jendela. Hatinya terasa berat, tetapi Sanum memilih diam. Lah tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Mami Kartika menatap dari jauh, matanya terpaku pada pemandangan yang seharusnya membuat hati seorang ibu bahagia. Putranya tertawa lepas, menyemangati Arshila yang mengejar Abiasa dengan langkah gontai di taman belakang rumah. Sementara Sanum berdiri tak jauh dari mereka, senyum lembut terlukis di bibirnya, menatap pemandangan keluarga kecil itu dengan tatapan penuh cinta. Namun, di balik keindahan itu, dada Mami Kartika justru terasa sesak. Bukan karena dia membenci Sanum. Tidak sama sekali. Lah hanya kecewa. Kecewa pada Sagara yang begitu cepat menghapus kenangan akan Sonia, wanita yang dulu dicintai, diperjuangkan, bahkan dipertahankan mati-matian di hadapan keluarga besar. Sonia bukan sekadar menantu bagi Mami Kartika. Lah adalah simbol dari masa lalu yang ingin ia tebus. Gadis itu adalah putri dari Nirmala, sahabat masa mudanya yang kini hanya menyisakan luka dan kenangan pahit. 2. Hembusan angin sore menggerakkan ujung rambutnya. Mami Kartika berdiri duduk di kursi kayu menatap langit yang mulai berwarna jingga. Pandangannya kosong, tapi pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. 62. 9. Dulu, Mami Kartika saat itu masih muda adalah sosok yang penuh semangat, dengan rambut panjang sebahu dan sorot mata penuh mimpi. Lah mencintai seorang pria yang bernama Samiksema Rajendra, cinta pertamanya, dan juga satu-satunya orang yang benar-benar membuatnya percaya pada janji. Nimala merupakan sahabat Mami Kartika sejak remaja, walau usia mereka berbeda 2 tahun. Hubungan mereka yang baik menjadi renggang setelah ada kesalahpahaman yang berakibat fatal dalam hidup mereka. Karika mendapatkan beasiswa kuliah magister ke luar negeri dan ia menolak pada awalnya. Akan tetapi, sang kekasih mendorongnya untuk pergi, katanya, kita punya masa depan. Pergilah, raih impian kamu. Aku akan menunggumu di sini. Dan ia percaya. Sebelum berangkat, ia menitipkan pesan untuk Rajendra lewat sahabatnya, Nirmala, karena lelaki itu sedang berada di luar pulau. Pesan sederhana tapi berarti bagi hidupnya. Nirmala, aku titip pesan untuk Rajendra, tunggu aku. Namun, takdir berkata lain. Saat kembali ke tanah air, hal pertama yang menghancurkan hatinya adalah kabar bahwa Rajendra baru saja menikah. Dan pengantin wanitanya adalah Nirnala. Air matanya tak berhenti menetes hari itu. Bukan hanya kehilangan seorang kekasih, tapi juga dikhianati oleh sahabat yang ia percaya. Lebih menyakitkan lagi, Rajendra marah padanya. Pria itu percaya pada pesan palsu yang dikirim oleh Nirmala. Jangan tunggu aku. Sejak saat itu, dunia Kartika runtuh. Rupanya Nirmala diam-diam menaruh hati kepada kekasih Kartika sejak lama. Rajendra selain baik,
pengertian, juga pekerja keras. Dia juga butuh waktu lama untuk meluluhkan hati pria itu dan akhirnya menikah. Dari pernikahan itu mereka mempunyai 2 orang anak perempuan. 2. Seiring berjalannya waktu, Karika membangun hidupnya sendiri, menikah dengan Leon, pria blasteran yang setia menemaninya melewati luka-luka itu. Meski hidupnya kini mapan dan bahagia, luka dari masa lalu tak pernah benar-benar sembuh. Ironisnya, putranya, Sagara, justru jatuh cinta pada Sonia, putri dari Nirmala dan Rajendra. Awalnya, Mami Kartika menolak hubungan itu. Tapi, Sonia berbeda. Sopan, lembut, cerdas, dan memiliki hati yang jernih seperti ibunya di masa muda, sebelum pengkhianatan itu terjadi. Pelan-pelan, Sonia berhasil menembus dinding dingin di hati Mami Kartika. Telah membuat Kartika tersenyum lagi, mengajarkannya untuk berdamai dengan masa lalu. Apalagi melihat Sagara yang juga mencintainya. Selama mereka menjadi mertua dan menantu, hubungan terjalin baik dan harmonis. 63. Namun kini, setelah Sonia menghilang tanpa jejak, semuanya kembali berantakan. Hati Mami Kartika seolah terbuka kembali, luka lama berdarah bersamaan dengan luka baru yang dibuat Sagara. Sampai sekarang Mami Kartika tidak paham kenapa Sonia bisa pergi begitu saja, tanpa pamit atau ucapan perpisahan. Jangan-jangan Sonia tahu siapa jati diri sebenarnya. Bisik Mami Kartika dalam hati. Tiba-tiba saja dada terasa berat. Pandangannya terarah pada Sanum yang tertawa kecil ketika Arshila terjatuh di rerumputan dan Sagara segera menolongnya.